Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Salawat beriringan dengan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Akhiruddin Lubis, yang kedua Aldi Saputra, yang ketiga Fauzan Zafran, yang keempat Galih Wardanu, dan yang kelima Tirta Rahayu Aryani akan menjelaskan materi tentang dielektrik dan kapasitansi. Untuk yang pertama yaitunya kita masuk ke arus dan kerapatan arus. Muatan listrik yang bergerak membentuk arus yang memiliki satuan ampere dan didefinisikan sebagai laju aliran muatan yang melalui titik acuan, yaitu menembus suatu bidang acuan sebesar 1 coulomb per detik. Arus diberi lambang simbol atau lambang I, maka rumusnya adalah I dq per dt ampere. Dalam pelajaran teori medan, kita biasanya tertarik pada kejadian pada suatu titik daripada dalam daerah yang lebih luas, dan kita akan mendapatkan konsep kerapatan arus yang diukur dalam ampere per meter persegi lebih berguna. Kerapatan arus merupakan besaran vektor dan dinyatakan dalam notasi atau simbol J. Pertambahan arus delta I yang melalui pertambahan arus delta S yang normal pada kecepatan arus adalah delta I sama dengan Jn delta S atau delta I sama dengan J delta S, dan dapat dirumuskan juga dengan I sama dengan integral JDS ampere. Kerapatan arus dapat dihubungkan dengan kecepatan kerapatan muatan ruang pada suatu titik. Misalnya suatu keunsuran delta Q sama dengan rho V delta V sama dengan rho V delta S delta L seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Dari persamaan lalu dan berdasarkan gambar di atas, maka unsur arus delta I yang melintasi permukaan delta S dan bergerak ke arah S sumbu X dapat kita jabarkan sebagai berikut. Delta I sama dengan delta Q per delta T sama dengan rho V dikali delta S delta X per delta T sama dengan rho V delta S Vx. Dan untuk ini J sama dengan rho V Vx sama dengan rho V ampere per meter kuadrat. Selanjutnya kemalaran atau kontinuitas arus. Sifat malar arus dapat dijelaskan bahwa muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, walaupun harus diingat bahwa sejumlah muatan listrik dan negatif yang besarnya sama dapat tercipta secara serentak yang dapat diperoleh dengan cara pemisahan. Persamaan kemalaran atau kontinuitas arus dari prinsip tersebut dapat kita lihat dengan meninjau daerah yang dibatasi dengan permukaan tertutup dengan rumus seperti yang tertera pada layar. Berdasarkan teorema divergensi, persamaan di atas dapat memberikan perumusan yang tertera pada layar, sehingga perumusannya menjadi seperti ini. Laju perubahan atau pertambahan muatan negatif dalam permukaan tertutup dinyatakan dalam minus dqi per dt, sedang minus pi rho v per dt sebagai laju perubahan kerapatan muatan dalam volume tersebut. Selanjutnya untuk konduktor logam, para fisikawan menggambarkan perilaku elektron yang beredar mengelilingi inti atom positif dengan energi total dari elektron tersebut terhadap tingkat acuan 0 untuk elektron pada jarak yang tak terhingga dari inti tersebut. Dan dapat kita maklumi bahwa energi total ialah jumlah energi kinetik dan energi potensial, dan oleh karenanya energi diperlukan untuk menarik sebuah elektron dari inti atom atau dari garis edarnya. Nampak dari gambar bahwa struktur pita energi cukup kecil untuk melepaskan elektron valensi dari pita valensi ke pita konduksi. Sebaliknya, perilaku yang sangat berbeda dimiliki oleh bahan dielektrik yang mempunyai energi gap
yang cukup lebar sehingga diperlukan energi yang cukup besar untuk melepaskan elektron valensi naik ke pita konduksi. Mobilitas elektron dinyatakan dengan notasi PE, dan perlu diketahui bahwa gerakan elektron yang berpengaruh medan listrik E akan berlawanan arahnya dengan arah medan, dan dengan demikian arah I akan searah dengan arus medan seperti gambar 2 di atas. Bila konduktivitas suatu bahan konduktor dinyatakan dalam TO C, maka kerapatan arus J sama dengan TO C E, di mana TO C adalah minus PVC PE dan satuan seperti yang tertera pada layar. Resistansi kawat yang berpenampang S, panjang L, dan konduktivitas bahan konduktor TO S, TO C adalah R sama dengan L per S TO C dengan satuan ohm. Data-data konduktivitas bahan konduktor yaitu tembaga dengan ketentuan TO C sama dengan 5,8 dikali 10 pangkat 7 meter ohm per meter. Aluminium TO C sama dengan 3,82 dikali 10 pangkat min 7. Perak TO C 6,17 kali 10 pangkat min 7. Beda potensial antara ujung-ujung kawat delta V sama dengan EL sama dengan IR volt. Untuk contoh soal yang pertama, kawat berpenampang lingkaran berdiameter 1,6 mm kuadrat, panjang 1,2 km dari bahan konduktor dengan konduktivitas 5,810 pangkat 7. Kawat lainnya dengan panjang dan konduktivitas yang sama namun berdiameter 2,0 mm. Jika potensial pada masing-masing ujungnya adalah VA sama dengan 80 volt dan VB 79,2 volt, hitunglah besar arus dan kuat medan di dalam kawat tersebut. Dan jawaban dari soal tersebut adalah yang pertama kita adalah cari ketentuan dari kawat 1 dengan diameter D1 1,6 mm atau jejari R1 sama dengan 0,8 mm dan sama dengan 8,10 pangkat 4 meter. Konduktivitas TO CL sama dengan 5,8 dikali 10 pangkat 7. Luas penampang S1 PR1 pangkat 2 sama dengan 64 dikali 10 pangkat min 8 meter bujur sangkar. Panjang kawat L sama dengan 1,2 km sama dengan 1200 meter. Selanjutnya untuk resistansi kawat R1 sama dengan L per TO1 S1 dan didapatkan hasil 10,29 ohm. Arus yang mengalir rumusnya I VA dikurang VB per R1 didapatkan hasil 0,078 ampere. P1 sama dengan V1 dengan satuan watt. Kerugian daya P loss I kuadrat per I kuadrat dikali R sama dengan 62,60436 miliwatt. Perlu diketahui bahwa daya ini akan menaikkan temperatur kawat. Selanjutnya untuk kawat kedua dengan diameter D2 2,0 mm atau jejari R2 sama dengan 1,0 mm sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 meter. Konduktivitas sama dengan 5,8 dikali 10 pangkat 7. Luas penampang S2 sama dengan 3,14 dikali 1 kali 10 pangkat min 6. Panjang kawat L sama dengan 1,2 dan sama dengan 1200 meter. Resistensi kawat seperti yang tertera pada layar dan didapatkan hasil 6,586 ohm. Arus yang mengalir sesuai dengan rumus I VA dikurang VB per R1 didapatkan hasil 0,121 ampere. Dan untuk kerugian daya didapatkan hasil 96,425626 miliwatt. Itulah pemaparan materi yang saya berikan. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sifat konduktor dan syarat batas. Syarat batas yang dimaksud di sini adalah syarat statik, yaitu kita membiarkan waktunya beberapa saat atau beberapa mikrodetik untuk melihat apa yang terjadi jika distribusi muatan tiba-tiba menjadi tak seimbang di dalam bahan konduktor tersebut.
hasil akhir yang kita dapati adalah kerapatan muatan yang bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Dalam konduktor menjadi 0 dan hanya ada distribusi muatan pada permukaan konduktor saja. Kerapatan muatan permukaan ialah rho S C per M kuadrat. Dapat diperoleh dari persamaan di bawah ini, yang mana persamaannya adalah dt sama dengan et dan rho S sama dengan epsilon 0 en dan dn c per m kuadrat. Untuk meringkas prinsip yang dipakai pada konduktor dalam teori medan listrik statik, dapat kita nyatakan bahwa yang pertama, intensitas medan listrik statik dalam konduktor ialah 0. Yang kedua, intensitas medan listrik statik pada permukaan konduktor mempunyai arah normal pada permukaan. Yang ketiga, permukaan konduktor merupakan permukaan sepontensial. Intensitasnya medan listriknya memotong secara tegak lurus garis-garis 8 sepotensialnya, dan selanjutnya masuk dan keluar secara tegak lurus atau normal pada permukaan konduktor bentuk kelereng tersebut. Di sini ada contoh soal 2 yang mana titik P adalah min 2, 4, 1 terletak pada permukaan konduktor, di mana di situ terdapat medan E sama dengan 400 AX dikurang 290 AY ditambah 310 AZ P per M. Anggaplah konduktor berada di dalam ruangan hampa dan hitunglah A, EN di titik P, yang B, ET, C, rho S, dan yang terakhir D adalah D. Di sini akan menjawab yang A. Mengacu pada syarat batas dari ketiga poin di atas, kita harus berkesimpulan bahwa komponen normal intensitas medan E pada titik P adalah EN sama dengan akar dari 400 kuadrat tambah 260 kuadrat tambah 310 kuadrat V per M, yang mana hasilnya adalah 583,26663 V per M. Selanjutnya yang B juga berdasarkan ketiga syarat di atas, ET sama dengan 0. Selanjutnya yang C adalah rho S, yang mana rho S sama dengan epsilon 0 EN sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 583,26663 C per M kuadrat sama dengan 5,16424 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 5,16424 NC per M kuadrat. Yang terakhir D ya, D sama dengan epsilon 0 E sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dalam kurung 400A X dikurang 260 AY ditambah 310 AZ C per M, yang mana selanjutnya ialah 3,5416 dikali 10 pangkat min 9 AX ditambah 2,5676 dikali 10 pangkat min 9 AX AY maksudnya, kemudian ditambah 2,7447 kali 10 pangkat min 9 AZ C per M kuadrat, yang mana hasilnya kemudian 3,5416 AX ditambah 2,5676 AY ditambah 2,7447 AZ NC per M kuadrat, yang hasilnya DN adalah akar dari 3,54616 kuadrat ditambah 2,5676 kuadrat ditambah 2,7447 kuadrat dikali 10 pangkat min 9 adalah 5,1642 dikali 10 pangkat min 9 C per C per M kuadrat. Jawaban terakhir ini sesuai yang diberikan oleh persamaan. Rho S sama dengan epsilon 0 EN dan DN C per M kuadrat. Jadi sesuai dengan jawaban C di atas. Dan DN sama dengan 5,1642 dikali 10 pangkat min 9 C per M kuadrat
sama dengan 5,1642 Nc per M kuadrat. Sifat bahan dielektrik. Walaupun sering kita menyebut-nyebut isolator dan bahan dielektrik, namun kita belum mempunyai hubungan kuantitatif yang menyatakan sifat bahan tersebut. Salah satu sifat dasar yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua bahan dielektrik, padat, cairan ataupun dalam bentuk gas, memiliki kesanggupan untuk menyimpan energi listrik. Di samping itu, kita juga diketahui bahwa struktur bahan dielektrik secara molekuler dapat dilihat pada sifat dwikutub. Beberapa jenis molekul yang disebut molekul berkutub atau molekul polar biasanya mempunyai pergeseran yang permanen antara pusat muatan positif dengan pusat muatan negatif, dan tiap pasangan muatan ini memiliki sifat sebagai dwikutub. Kerapatan fluks medan listrik dalam bahan dielektrik berbeda dengan kerapatan fluks dalam ruang hampa atau bebas atau bahan lain. Hal ini ditunjukkan dengan adanya polarisasi P di dalam bahan dielektrik yang seperti persamaan di bawah ini, yang mana D sama dengan epsilon 0E plus P dikali C per M kuadrat, di mana P sama dengan CE epsilon 0E dikali C per M kuadrat, di mana CE sebagai suseptibilitas elektrik dari bahan tersebut. Kerapatan flux medan listrik dapat dirumuskan kembali dengan D sama dengan epsilon E ditambah D sama dengan epsilon E sama dengan epsilon R dikurang 1, yang dimana epsilon 0 E dimana epsilon R sama dengan CE plus 1. Epsilon R sebagai permisivitas relatif bahan dielektrik, seperti persamaan di bawah ini, yang mana D sama dengan epsilon R kali epsilon 0 dikali E sama dengan epsilon E sama dengan epsilon E C per M kuadrat, dan epsilon sama dengan epsilon R kali epsilon 0 F per M. Epsilon sebagai permisivitas bahan dielektrik. Selanjutnya itu contoh soal 3. Hitunglah pengutupan polarisasi P dalam suatu bahan dielektrik di mana diketahui A. Kerapatan fluksnya 1,5 nu C per M kuadrat, dan E sama dengan 15 kV per M. Selanjutnya yang B adalah D sama dengan 2,8 epsilon C per M kuadrat, dan CE sama dengan 1,7. Yang C mempunyai jumlah molekul N sama dengan 10 pangkat 20 molekul per M pangkat 3, yang masing-masing mempunyai momen dwikutub P sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 20 C kurang M. Yang terakhir D adalah E sama dengan 50 kV per meter, dan epsilon R sama dengan 4,4. Selanjutnya yaitu jawabannya yang A dari persamaan D sama dengan epsilon 0E ditambah P dikali C per M kuadrat diperoleh P sama dengan D dikurang epsilon 0E, yang mana jawabannya adalah P sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 dikurang 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 15 dikali 10 pangkat 3, yang hasilnya adalah 1,3672 mu C per M kuadrat. Selanjutnya yang B adalah epsilon E sama dengan D sama dengan E sama dengan D per epsilon sama dengan D per F dalam kurung epsilon 0 ditambah epsilon 0 CE sama dengan 2,8 dikali 10 pangkat min 6 per dalam kurung 8,854 kali 10 pangkat min 12 ditambah 1,7 dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12, dan P sama dengan epsilon 0 CE dikali E sama dengan 1,7 dikali 2,8 dikali 10 pangkat min 6 per di dalam kurung 1 tambah 1,7 sama dengan 1,7 dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12.
Yang ketiga atau yang C adalah rumus P sama dengan lim sigma P sama dengan N dikali P sama dengan 10 pangkat 20 dikali 1,5 dikali 10 pangkat minus 26 sama dengan 1,5 mu C per M kuadrat. Dan yang terakhir P sama dengan epsilon 0 CE dikali E sama dengan epsilon 0 dalam kurung epsilon R dikurang 1 dikali E sama dengan 8 dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali dalam kurung 4,4 dikurang 1 dikali 50 dikali 10 pangkat 3, yang mana hasilnya adalah 1505,18 mu C per M kuadrat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kaliwardanun tentang syarat batas dieelektrik. Bagaimana kita memecahkan persoalan jika terdapat dua jenis bahan dieelektrik atau dieelektrik dengan konduktor yang terbatas? Pemecahan bidang batas seperti apa yang dikemukakan di atas dapat kita lihat pada contoh syarat batas konduktor. Misalnya, permukaan konduktor merupakan permukaan sepotensial kerapatan flux medan listrik normal pada permukaan konduktor. Marilah kita tinjau dahulu bidang perbatasan antara dua bahan dieelektrik yang berbeda. Perhatikan pada gambar berikut. Sudah tertera di bawah ini gambarnya. Yang pertama-tama kita perhatikan komponen tangensial medan E dengan persamaan mengelilingi lintasan tertutup kaca pada gambar di atas bagaimana bagian kiri, dan kita dapatkan bahwa pada rumus di bawah ini yaitu E tan 1 delta omega kurang E tan 2 delta omega sama dengan 0, dan menghasilkan E tan 1 sama dengan E tan 2. Jika intensitas medan listrik tangensial adalah konstan melalui bidang batasnya, maka peratapan flux medan listrik tangensialnya adalah tidak konstan karena E tan 1 sama dengan diferensial tan 1 per epsilon 1 sama dengan E tan 2 sama dengan diferensial tan 2 per epsilon 2 atau D tan 1 per diferensial tan 2 sama dengan epsilon 1 per epsilon 2. Syarat batas komponen normalnya dapat diperoleh dengan menerapkan hukum Gauss pada kontak bagian kanan gambar di atas. Diferensial N1 kurang diferensial N2 sama dengan O, C per M pangkat 2. Selanjutnya yaitu apakah kerapatan muatan di atas ini merupakan kerapatan muatan terikat yang selalu ada pada bidang batasnya? Jelas tidak untuk bahan dieelektrik sempurna, dan mungkin ada kerapatan muatan untuk bahan dieelektrik merugi. Dan untuk itu kita dapat mengatakan bahwa Dn diferensial N1 sama dengan diferensial N2 untuk bawah ideal, dan dari persamaan yang selalu epsilon 1 dikali E N1 sama dengan epsilon 2 dikali E N2
seperti pada gambar di bawah ini. Dari gambar di atas kita rumuskan menjadi dN1 sama dengan D1 cos theta 1 sama dengan D2 cos theta 2 sama dengan dN2. D tan 1 per D tan 2 sama dengan D1 sin theta 1 per D2 sin theta 2 sama dengan epsilon 1 per epsilon 2 sama dengan epsilon R1 per epsilon R2 atau sama dengan tan theta 1 per tan theta 2 sama dengan epsilon R1 sama dengan per epsilon R1 per epsilon R2. Besar sudut theta 1 diperoleh dari theta 2 sama dengan buka kurung ET1 atau EN1 sama dengan theta 2 sama dengan ET2 per EN2. Contoh soal keempatnya yaitu daerah 1 Z lebih kecil sampai dengan 0 berisi bahan dielektrik dengan tetapan epsilon R1 sama dengan 2,5, sedangkan daerah 2Z sampai dengan 0 lebih kecil dari 0 berisi bahan dengan epsilon R2 sama dengan 4,0. Diketahui E1 sama dengan min 30 AX tambah 50 AY tambah 70 AZ, yaitu hitunglah A-nya yaitu EN1, B-nya ET1, C-nya ET2, yang D-nya E2 dan yang E-nya theta 1 dan 2 theta 2, F-nya DN2, G-nya D2, H-nya P2. Dijawab, dapat kita jawab di sini yaitu dari redaksi soal dapat kita simpulkan bahwa bidang batas antara kedua bahan tersebut adalah Z sama dengan 0, dan dengan demikian dapat ditetapkan bahwa medan tangensialnya yaitu ET1 sama dengan min 30 AX kurang tambah 50 AY, sedangkan medan normalnya yaitu EN1 sama dengan 70 AZ. Sebagai jawabannya yaitu A N1 sama dengan 70 AZ V per M. Yang B-nya yaitu ET1 sama dengan min 30 AX tambah 50 AY V per M. Sesuai dengan rumus yang dikemukakan terlebih dahulu pada bit bus ET1 sama dengan ET2, yaitu yang C-nya dapat kita hasilkan ET2 sama dengan E min 30 AX tambah 50 AY V per M. Untuk mendapatkan E2 harus didapatkan dahulu EN2 karena EN2 sama dengan ET2 tambah EN2, yaitu EN2 sama dengan buka kurung epsilon R1 per epsilon R2 tutup kurung EN1 sama dengan
2,5/40 dikali 70 AZ sama dengan hasilnya yaitu 43,75 AZ. Dengan demikian dapat kita hasilkan DE2 sama dengan min 30 AX tambah 50 AY ditambah 43,75 AZ Vn. Besar sudut datang theta 1 dapat dan sudut deviasi theta 2 dapat kita peroleh dari jawaban yang di atas, yaitu theta 1 sama dengan, berikut adalah jawaban dari yang E nya yaitu theta 2 sama dengan atau 1,33 sama dengan 53,119 derajat. Baiklah, saya Aldi Saputra akan melanjutkan presentasinya. Dua bidang konduktor yang ditempatkan berdekatan dalam bahan elektrik yang serba sama terdapat pada gambar berikut ini, itu tertera pada slide ya. Konduktor M2 berisi muatan positif dan M1 berisi muatan negatif, di mana kedua konduktor ini fenol, dan dari sini kita dapat mendefinisikan kapasitansi dari suatu kapasitor. C sama dengan Q per fenol atau C per V sama dengan farad. Energi yang dapat tersimpan dalam suatu kapasitor dapat dinyatakan sebagai berikut. WE sama dengan setengah CV 0 kuadrat sama dengan setengah Q V0 sama dengan setengah Q kuadrat per C kali Joule. Joule. Itu contoh soalnya. Dua bidang konduktor ditempatkan sejajar seperti gambar berikut ini. Jika jarak antara kedua bidang konduktor dinyatakan sebagai D, maka kapasitansinya C sama dengan epsilon R dan F dikali epsilon 0 dikali S per D sama dengan V. Umpama epsilon R sama dengan 2,25 dan epsilon 0 sama dengan 8,854 kali 10 pangkat min 12 dan S sama dengan 0,15 meter kuadrat dan D sama dengan 0,11 mm. Maka didapatkan hasil C dari rumus di atas yaitu 27,16568 NF. Dan untuk fenol sama dengan 100 volt, maka Q sama dengan C dikali fenol sama dengan 2,716568 UC. Kolom B. Kapasitansi dua kawat sejajar. Kawat berjari-jari A, jarak antara sumbu kedua kawat D, panjang kawat L, dan ditempatkan dalam bentuk elektrik dengan rumus C sama dengan P dikali epsilon R dikali epsilon 0 dikali L per in dalam kurung D per A dalam kurung dikali F. Misalnya epsilon R sama dengan 2,25, L sama dengan 1,2 km, dan A sama dengan 2 mm, dan D sama dengan 30. Saluran dipasang pada fenol sama dengan 100 volt. Hitunglah Q dan rapat muatan itu pada kawat itu PL. Yang pertama, cara mencari itu mencari C sama dengan P dikali 2,25 dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 1200 per in dalam kurung 0,3 per 0,002 dikali F, dan didapatkan hasil C sama dengan 12,49048 PF per meter. Lalu mencari Q sama dengan C dikali fenol
sama dengan 1,498857 UC dan PL 1,24905 NC per meter. Kapasitansi saluran koaksial dengan rumus C sama dengan 2pi epsilon R dikali epsilon 0 dikali L per in dalam kurung B per A tutup kurung dikali F. Kawat luar jejari B misalnya 0,8 dan kawat jejari A sama dengan 1 mm dan epsilon R. C sama dengan 2 dikali N per 2,25 dikali 8,854 kali 10 pangkat min 12 per IN dalam kurung 0,008 per 0,001 sama dengan 60,1943 P F per M. Muatan kawat dalam dan luar sama besar Q sama dengan C dikali fenol kolom. Bila fenol sama dengan 100 volt maka PL sama dengan 6,01943 N kolom per meter. Energi yang dapat tersimpan dalam kapasitor WE sama dengan setengah C fenol kuadrat sama dengan setengah dikali 60,1943 kali 10 pangkat min 12 dikali 100 pangkat 2 sama dengan 300,9715 N joule. Kuat medan di dalam saluran koaksial E sama dengan PL per 2 pi epsilon P V per M. Lakukan sepanjang min L per 2 ke L per 2 maka potensial di P adalah potensial P tertera pada rumus berikut, yaitu min PL per 4 pi epsilon 0 IN dalam kurung X dikurang X pangkat 1 nilai mutlak sama dengan PL per 4 pi epsilon 0 dikali IN dalam kurung X tambah L per 2 per besar X ditambah L per 2 per X dikurang L per 2 di mana X besar dari L per 2. Medan listrik di P yaitu EP sama dengan min potensial P sama dengan min dengan rumus yang terdapat pada slide di mana X besar dari L per 2. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhiruddin Lubis. Saya akan menjelaskan materi yaitu tentang kapasitansi. Kapasitansi merupakan sifat penyimpanan energi elektrostatik dari dua objek konduktor yang dipadasi di sekelilingnya, bahkan elektrik sebesar epsilon sampai epsilon 0 dan epsilon R. Konduktor yang satu bermuatan Q dan yang lain sampai Q, dan akibat kondisi tersebut timbul suatu tegangan sebesar V. Maka harga kapasitansinya adalah C sama dengan Q per V. Lanjut ke slide berikutnya. Harga dari kapasitansi sangat tergantung pada dimensi serta bentuk konduktor dan banda elektrik sekelilingnya. Prosedur perhitungan kapasitansi yaitu dengan mengetahui muatan Q dan Q di masing-masing konduktor, sehingga dapat dihitung kuat medan listrik yang terjadi dengan hukum Gauss, dan kemudian didapat beda potensialnya yaitu V sama dengan integral C E dl. Masuk ke contoh soal, di mana dua silinder konduktor dengan radius A dan C dan dua elektrik epsilon 1 dan epsilon 2 antara dua elektrik sama dengan B. Hitunglah kapasitansi persatuan panjangnya. Jawabannya itu dapat kita lihat dalam kerapatan muatan pusat konduktor P sama dengan hukum Gauss, maka dapat dilihat dengan rumus yang tertampil di situ. Lanjut ke slide berikutnya. Karena bentuk silinder, maka arah medan listrik secara radial dapat dilihat pada rumus
ataupun pada hasil dari yang tertera di slide itu, di mana E1 sama dengan E P delta P sama dengan P2 delta per epsilon 1 P dikali delta P. Maka E2 sama dengan P2 delta per epsilon 2 P dikali delta P. Beta potensial di kedua konduktor adalah, dimana dapat dilihat pada slide ini. Lanjut ke integrasi untuk jarak dl dengan arah radikal dl sama dengan dp AP, maka dapat dilihat pada slide tersebut. Lanjut ke slide terakhir. Muatan per unit panjang pada konduktor dalam PZ sama dengan 2pi AP, di mana PZ adalah muatan persamaan, maka kapasitansi per unit panjang terlihat seperti dapat dilihat pada slide ini, merupakan seperti dua kapasitor silinder yang terhubung dengan seri. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil penjabaran materi dari kelompok kami tentang dielektrik dan kapasitansi. Kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kami sudahi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.